Pihak kepolisian menyampaikan perkembangan terbaru terkait kasus Mario Dandi Satrio, 20, CES, tersangka kasus penganiayaan berat Kristalino David Ozora 17. Mario Dandi Satrio dan temannya Sane Lukas Rotua, 19 kini dijerat dengan pasal yang lebih berat. Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi menjelaskan pada awal pemeriksaan, penyidik menjerat Mario dan Sane dengan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak junto pasal 351 KUHP tentang penganiayaan biasa. Pada awalnya kami menerapkan dalam konstruksi pasal adalah pasal 76C junto pasal 80 UU PPA junto pasal 351 KUHP penganiayaan biasa, yang awal. Namun kami jelaskan penyidikan kami ini berkesinambungan. Kami analogikan seperti ini, sakit panas, kami perlu ada pemeriksaan lanjutan apakah ini tifus, demam berdarah ini, kami awalnya menerapkan pasal penganiayaan biasa. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan dengan melibatkan forensik digital, pihak kepolisian menemukan fakta baru. Fakta tersebut mengungkap bukti-bukti sehingga Mario Dandi dan Sane Lukas dijerat dengan pasal yang lebih berat. Berdasarkan temuan fakta-fakta baru itulah, penyidik kemudian menambahkan pasal baru. Di samping itu, polisi menaikkan status AG 15 dari semula sebagai saksi anak menjadi anak yang berkonflik dengan hukum atau pelaku anak. Pada kesempatan gelar hari ini kami menambah konstruksi pasal baru terhadap tersangka-tersangka ini. Kemudian kedua, ada perubahan status dari AG yang awalnya anak berhadapan dengan hukum atau saksi anak, berubah atau meningkat statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum atau dengan kata lain berubah menjadi pelaku atau anak. Jadi terhadap anak di bawah umur ini tidak boleh disebut tersangka. Mario Dandi CES dijerat pasal penganiayaan berat. Lalu pasal baru apa saja yang diterapkan kepada Mario Dandi dan Sane ini? Yang pertama terhadap tersangka MDS konstruksi pasalnya adalah 355 ayat 1 KUHP subsidiar pasal 354 ayat 1 KUHP lebih subsidiar pasal 353 ayat 2 KUHP lebih subsidiar 351 ayat 2 KUHP dan, atau pasal 76C junto 80 UU Perlindungan Anak. Dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Dari uraian tersebut, pasal baru yang diterapkan penyidik kepada Mario Dandi adalah pasal 355 ayat 1, pasal 354 ayat 1 KUHP dan pasal 353 ayat 2 KUHP. Berikut bunyi pasal 355 KUHP ayat 1 yang dipakai sebagai pasal primer untuk menjerat Mario David. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Selanjutnya, terhadap tersangka Sane Lukas, polisi menjeratnya dengan pasal 355 ayat 1 junto 56 KUHP subsidiar 354 ayat 1 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP dan, atau 76C junto 80 UU Perlindungan Anak. Terhadap anak AG, anak yang berkonflik dengan hukum, pasalnya 76C junto 80 UU Perlindungan Anak dan, atau 355 ayat 1 junto 56 KUHP, subsidiar 354 ayat 1 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP. Tentang ancaman maksimal, bukti chatwa dan video. Kombes Hengki Haryadi mengungkapkan pihaknya memiliki sejumlah alat bukti mulai dari chat hingga rekaman CCTV terkait penganiayaan berat yang dilakukan Mario Dandi. Atas temuan bukti-bukti inilah konstruksi pasal yang dijeratkan kepada Mario Dandi dan Sane bertambah. Berdasarkan fakta hukum yang kami peroleh dari chatwa, video, dan CCTV di TKP, kemudian keterangan saksi, kami konstruksikan pasal baru. Bukti-bukti niat jahat Mario Dandi. Hengki Haryadi mengatakan Mario Dandi memiliki niat jahat dalam melakukan penganiayaan terhadap David. Ini dibuktikan dengan ucapan, free kick, hingga, gak takut anak orang mati, yang dilanjutkan dengan perbuatannya. Pada saat terjadi penganiayaan yang sangat sadis itu ada 3 kali tendangan ke arah kepala, kemudian ada 2 kali menginjak tengkuk dan 1 kali pukulan ke arah kepala ini ke arah yang sangat vital, ini kepala.
Di sana ada kata K.